Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzahhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنهم ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فأنبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: Al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluh. Sadaqallahul azim. Yang terhormat Ibunda Kepala Desa Gangguman Kecamatan Anggrek bersama jajaran staf pemerintah Desa Iluheluma yang sempat hadir, yang terhormat Bapak Sekretaris Desa Iluheluma juga tadi telah menyampaikan sambutan mewakili pemerintah Desa Iluheluma. Yang terhormat Lembaga Mitra Pemerintah Desa Iluheluma, DPD, LPM yang sempat hadir, yang terhormat tokoh agama, para imam, pegawai syar'i, para hujjat, Bapak Haji dan Ibu Hajah, tokoh pendidik, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, hadirin wal hadirat. Jamaah sekalian, mohon maaf tidak sempat kami sapa seorang demi seorang. Sesuai nama lengkap, gelar akademisi, pangkat jabatan, profesi masing-masing. Wal istimewa bil khusus keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum, kedua orang tua dari almarhum ada ya? Kedua orang tua dari almarhum, keluarga Handai Tolan, semoga senantiasa tabah dan sabar, ikhlas untuk menjalani dan menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, mula pertama sama kita bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah. Di malam hari ini kita dapat memenuhi undangan keluarga yang berduka serangkaian dengan doa arwah atas wafatnya almarhum Anakda Arka Aditya Hatimah yang menutup usia 3 tahun kurang lebih 9 bulan. Insya Allah beliau mendapatkan ataupun kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita banyak bersyukur, insya Allah kehadiran kita ini merupakan obat pelipur lara sebagai penghiburan bagi keluarga, khususnya kedua orang tua almarhum. Salawat teriring salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Semoga syafaat beliau tercurah kepada keluarga, sahabat-sahabiannya, pengikut setianya, para tabi'in wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Semoga sampai kepada kita segenap umat beliau, amin ya rabbal alamin. Sesi acara ini sementara berlangsung tausiah. Setelah rangkaian dari pembukaan acara, bacaan tuntunan suci Al-Quran, sambutan-sambutan, sekarang tausiah. Masih ada acara doa arwah dan jamuan makan malam. Donggo dulu mah oleh Mayu Mabuti, donggo dulu lenggota Bapak dan Ibu. Masih ada 2 sesi doa dan sesi jamuan makan malam. Sekarang sudah pukul 19:15. Saya diundang 3 hari yang lalu untuk bisa mengisi ceramah pada maghrib. Dan memang saya tahu di wilayah Anggrek ini termasuk Iluheluma itu pada maghrib sudah mulai dibiasakan. Sehingga saya sholat maghrib sudah di Ilangata.
jam 6:10 saya sudah berada di rumah duka ini. Tadi sudah disampaikan oleh MC, oleh Pak Sekdes, Panitia Muslim Maputi dia mau talu atau doa. Ya, di tolo cora malo atia maupun atia maapu mulo-mulo, khususnya keluarga, wanu bo indah-indah malau tidak bisa kesana. Karena melihat kondisi keadaan, karena dong mau dua lohileya, kata poli jamuan makan malam. Sekarang sudah jam 7 lewat, baru mulai ceramah. Saya sudah berupaya untuk segera mungkin sudah hadir di tempat ini jam 6:10. Pada maghrib sudah berada di tempat sesuai dengan undangan. Sehingga waktu tulatnya jamaah rekennya itu bisa labah itu. Reken dia mah itu waktu hati ada dungamai. Dan sampai lebong indah mula supaya itu apa itu. Ijang indah mula. Boilang kari lo mulai acara. Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga yang kita datangi ini, khusus kedua orang tua beliau, merasakan duka yang teramat dalam. Ya, kehilangan anak yang sangat dicintai. Apalagi ini sudah yang kedua. Ya, yang pertama sudah mendahului, menyusul lagi yang kedua ini. Ya. Ya. Dan ini merupakan duka yang teramat dalam bagi keluarga. Insya Allah kehadiran Ibunda Kepala Desa Iloheluma, Sekretaris Desa Iloheluma, jajaran pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, hadirin semuanya, keluarga maupun tetangga, insya Allah timonema terhibur, terobati kerinduan, kesedihan keluarga. Sehingga saya hanya bertitip pesan kepada keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum kedua orang tuanya. Yang pertama, sabar untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada pilihan lain kecuali hanya sabar saja. Karena memang itulah tujuan ujian Allah yang menimpa kita yang beriman, untuk kiranya kita menjalaninya dengan penuh kesabaran. Dan tidak ada orang yang sia-sia sabar menghadapi segala macam ujian, termasuk ujian kehilangan anak yang sangat dicintai. Di almarhum beliau bapak dan ibu olah tetap dongga lo lo ujian, lo musibah, wow itu sabari wow ikhlasi, ngopohia wahial Allah Ta'ala berita gembira. Bahwa dalam pengadilan mga bapak dan ibu, biasa po mengadil mga tamu tuntunan ayat suci Al-Quran, ya, Inna Allaha ma'as sabirin. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Inna Allaha ma'as sabirin. Sehingga insya Allah kesabaran keluarga, khususnya kedua orang tua almarhum, insya Allah mendapatkan ganjaran balasan yang teramat mulia dan baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Ganjaran surga bagi orang-orang yang sabar dan ikhlas. Bahkan dalam ayat lain tidak dicantumkan berapa bilangan jumlah balasan pahala bagi orang-orang yang sabar. Ya, beda oleh puasa. Puasa Allah Ta'ala sudah menjamin akan membalasnya. Beda dengan sholat 27 derajat. Beda dengan haji, al-hajjul mabrur salahu jazau illa zannah. Beda dengan zakat, infak, sedekah di jalan Allah. Khusus orang yang sabar adalah balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini sudah dua orang. Ya. Suatu ketika pada saat Rasulullah kembali dari perang Badar, Rasulullah itu diminta oleh para istri-istri sahabat, namanya sahabiyah. Para istri-istri sahabat
meminta waktu dari Rasulullah untuk memberikan ceramah. Kira-kira itu. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan seluruh sahabat-sahabiyah di kota Madinah. Pada saat mereka sudah terkumpul, Rasulullah menyampaikan tausiah ceramah, menyampaikan wahyu firman Allah Subhanahu wa taala. Di salah-salah penyampaian Rasulullah, beliau sempat menyinggung mengatakan, barang siapa bagi orang tua yang ikhlas sabar di saat ketiga orang anaknya diambil oleh Allah meninggal wafat, maka Allah akan memberikan ganjaran surga kepada kedua orang tua tersebut. Maka tilmihulung ngota sahabat, walau alima ya Rasulullah, wan emanti ilo tahiyan domola taulota. Anda sudah menyinggung tadi 3 orang anak yang meninggal, maka dia dapatkan surga kedua orang tuanya yang sabar. Bagaimana kalau cuma 2 orang anak? Walauan kok dulota. Rasulullah menyampaikan termasuk yang kedua orang anak yang meninggal. Utotolu totolota mealo durota, 3 maupun 2 orang anak yang meninggal di usia kecil lalu dia sabar dan ikhlas orang tuanya, maka orang tua mendapatkan ganjaran surga. Berdiri lagi 1 orang. Ya Rasulullah, bagaimana kalau cuma 1 orang? Wano yang nanti taulota, betapel dulota. Walauan bongo tak boti bongo boh tu 1 orang anak yang meninggal. Kalau yang 2-3 orang sudah ada jaminan. Bagaimana kalau cuma 1 orang? Maka Rasulullah menyampaikan juga termasuk yang 1 orang atau kedua orang tuanya kehilangan 1 orang anak lalu wafat meninggal, dia sabar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini akan didapatkan oleh kedua orang tua almarhum. Amin. Sehingga saya pesan, biarlah mata berlinang karena sedih, dan memang mata berlinang air mata rahmat. Mata pemilalang aloponu itu rahmati. Duhelo podutolala wololo wawohuto, dadah tempat rasa kehilangan dan rindu sedih duka, tetapi mulut terkunci rapat. Biarlah air mata berlinang karena mengenang almarhum rahmati itu. Kuliah lopak bapak dan ibu uhuluna keduhela mutia, kesedihan kerinduan kepadanya. Asalipot tunggilondo undi-undi, tidak berkata wakada wakada. Memang itu wan jalali odia jalali odito. Memang itu wan jalali odito jalali odia. Itu misalnya lihat babu zaman tembilu odito. Orang yang sabar itu tidak dilarang menangis, dan linangan air mata tidak menggugurkan sifat kesabaran. Milalango ponundo dilatamu oluta sabarindo. Wau tau ngota sabari dia mengolap penhiyo-hiyo milalango ponu. Bo udiniole itu tak sabari itu mialo mo oluta sabarindo tau ngota itu tunggilo. Tunggila beto mo oluta sabarindo. Biasa kan umpamain tadi dihede, mialo tamu hutato, mialo tampate, pertama melapa dulu. Bahwa kalau umawa, dia tidur dua tahangnya, bersabari umawa, itu sabari itu mangotonya. Artinya wan mai lotong bilu odito itu sabari itu, ya. Wan mai pula apa lu hela apalagi mai pula leo mai, walau sabari umawa mai lontol, iya kan udah sabari itu. Sehingga mau lu tak sabar itu tunggilo, umur batali sabar lu tahu ngota itu tunggilo jamina langopon. Sehingganya hiang bapak dan ibu kita hindari berucap berkata seolah-olah tidak ridho atas keputusan Allah. Hiang apa bu mutombilu udia lareda keputusan Allah Taala. Mialo semisal itu. Lehma Rasulullah
Nabi itu meninggal anaknya usia kecil itu kurang lebih ada 3 orang. Dan umumnya laki-laki semua. Kalau ini yang pertama juga laki-laki. Oh, perempuan ya. Perempuan pertama, ini yang laki-laki. Kalau Rasulullah itu anak beliau laki-laki itu tidak hidup. Meninggal di usia kecil. Ada namanya Ibrahim, ada namanya Qasim. Ini ya. Ada namanya Hamzah. Maka suatu ketika Ibrahim wafat usia 20 bulan. Setahun 8 bulan ya. Pada saat Rasulullah menggendong jasad Ibrahim, berlinang air mata Rasulullah. Belum lalang-alapun Nabi. Ilmu itu pun Allah Nabi. Uti Nabi itu Abu, apalagi itu manusia biasa. Uti Rasulullah, apalagi itu umat ini. Dia bola Nabi Rasulullah lo rasa walau Pak Abu. Bila lalang-alapun apalagi itu. Sehingganya wajar. Bila lalang-alapun Nabi yo. Bolo wal sahabat ya Rasulullah longolapo Allah itu odie ya itu teh mutahuda alamiyati yang musabari bertawakal kepada Allah odunggala ujian no musibah longolapo Allah itu mengambil langapun bo ada letak di sabari ilu manggelo Nabi Pabo ilang gelo Nabi itu sahabat yang tambilu itu kebetulan Nabi duduk. Lalu Nabi mengatakan begini kepada sahabat yang hadir. Ketahuilah, otai ma'li mongoli, mata berlinang air mata karena rahmat. Mata pemilalang lopon karena rahmati. Hati tumpuan segala rasa kerinduan, kesedihan, rasa kehilangan, rasa duka. Duhelo tambah tilo umo lolo. Duhelo tambah tilo umo huto babadan ini. Kata Rasulullah, hati tempat, dada tempat kerinduan dan kesedihan. Tetapi mulutku terkunci rapat. Potong gilu undi-undi. Berarti Nabi memberikan isyarat, polo hiongolo, polo dilapo bisa-bisa. Itu yang dimaksud dengan nihaya. Nihaya itu bapak dan ibu, hili-hili muta. Din itu agama hili-hili muta itu tahu. Humoyomo itu Pak Abu tak tunggalo mialo tunggalo pate bapak ya pulilo bapak tilahu bapak dan ibu tak bohong. Bo hilimu tak dia mal itu agama. Beda betul yang hilimu tak Pak Ustaz beda. Meratapi dan menangis itu beda. Wanu menangis, Pak Abu cukup air mata yang berlinang, cukup mata yang berbicara, cukup air mata yang menyampaikan kesedihan dan kerinduannya. Wanita hili-hilimu tata meratapi heheto ponu heheto wodu heheto yoh ya tanol hetam tamton bodiawala itu langsung apalagi kalau tahan bilo pun dah bodiawala itu ilah lumah itu anggrek wan dialu tau ki popoy mau tuh walid ni madung helme kuliah atau tamangan masa-masa medewol posisi boti tamtoli amo bapak dan ibu itu apalagi wanita model dia memepilo hukum itu dia mau tahu sibuk ke pusat dia lo ember taluh puluh bingan dia mayeti dia mau tahu sibuk pusat dia bungarambe pusat dia tumutungo pusat dia horden pusat dia upung baki pusat dia kadera tenda tinggal tipe mau bahagia hukum yang utama kalau hendak mau yang ugaga bapak dan ibu itu baru pilih-pilih dia itu yuk di atas orang bisa lari. Paham amelin kita tak ada modelnya Pak Wan hedi nyola jam dungo. Jadi mulai lakum tiada pun kakak bukti ibu. Dia bola manusia lan tinggal mau untuk apa lagi Allah Taala. Dilaknat oleh anda, dilaknat oleh Allah. 3 golongan yang dilaknat oleh Allah. Tolong kaum tu dilaknat oleh Pak Abu. Mealo walau berkebutuhan tu tinggal menurut orang tu kagak. Padahal itu dilaknat oleh ada yang menganggap yang dia lakukan perbuatannya itu baik, bagus, padahal dia dilaknat oleh Allah. Tinggal menurut dia kagak, tapi dia dilaknat oleh Allah. Apa itu? Yang pertama, seorang imam yang memaksakan diri mengimami jamaah dan jamaah tidak suka dia menjadi imam. Selama imam itu memaksakan diri menjadi imam, tapi dia tidak disukai oleh jamaahnya, maka selama itu dia dilaknat oleh Allah. Pelantuti
Ya saya sampai mau maaf kalau misalnya dia imam dia itu ilo hello mau dia imam jamaah. Ya. Tapi mau ingat imam betia beralasan. Umuali itu muali itu jam 1 Juli imam wajahnya yang kita mengimamu longola karena ngeputuluh ini dia pakuku. Nah itu mahali. Oleh lantikan kita mengimam longola tambah kausan tambah kami jadi lau makna tunggu dalam. Karena dia modelo mau bulilo. Oleh lantikan waktu mau kita mengimam longola. Mali mau walau terhid itu ya. Ben mau tahu kayaknya tanpa dia kita mesti deh. Lantikan waktu kita mengimam longola. Wan urusan rumah tangga lima ngutang itu tamu toh. Nah itu, hal itu yang di alasan jamaah itu masuk. Itu harus dipertimbangkan Pak Abu. Karena ada perbuatan yang tidak sesuai dengan perilaku. Apa yang dia lakukan sebagai imam tapi tidak sesuai apa yang dilakukan di luar daripada imam. Mau bulilo, ya haram itu mau bulilo. Ya, betul utama imam betul kalau dalam ta'ala lo haram mau bulilo. Wanu mau haram taman pada ta'ala itu bulilah itu ya. Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wanu itu alasan no jamaah itu masuk kriteria. Wanu alasan no jamaah masuk kriteria walau itu. Wak tinggal kita mengimam longolah timoyo-moyo timoyong dah mau boyda loading. Longolah boyda cinta imam pala kita lain. Wanu itu alasan tidak masuk. Kenapa? Karena itu teknis. Ya, tinggal lo memang tamu lumboyota pengimam beliau Pak Abu zaman baru-baru beliau wanu pok linggah beliau itu tutulo ayat baca beliau Pak Abu. Bapak nanti hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah. Wanu itu alasan tinggal kita mengimam longolah. Lalu dia dari lihat tobe. Wanu itu alasan ini jam masuk kriteria. Kenapa? Karena itu teknis. Bukan tiu imam tiu mengimamu delo ayat tiu wilayah, tiu mengimamu suara dia gagah, tiu mengimamu mealo bertia mau kota pengimamu libo. Itu alasan itu dia masuk kriteria. Bawa yang nanti bahulia, uhen baku tunggu tutulah wili lama tunggu dalam ya. Malim uwalal tadbihe doa itu masuk dengan yang lain sebagainya. Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian, itu dilaknat oleh Allah. Memaksakan diri dia menjadi imam padahal tidak disenangi oleh makmumnya, maka dia dilaknat oleh Allah selama dia menjadi imam. Yang kedua yang dilaknat oleh Allah itu siapa? Laki-laki yang sudah uzur tapi gemar berzina. Oleh teh laknat itu talola ingot tama panggola bomo wal muzina. Zina Bapak dan Ibu, zina mata maupun zina lisannya dan zina sebagainya. Ya, mapanggol, matua-tua yang ngopa, mau untuk cari kau heto iya. Mau mampun dia mau panggol atau ilah mau buat ini. Ilah mayal mau ngopiong butuh Pak Abu, di masa dia ngerti gitu itu. Mulolomnya dia donggol, istilahnya nggak bujang, dia ngerti dia di masa dia ngerti. Oile koko butuh talu pele, dia mau hetayo. Bo oile koko butuh tihedu mau hetayo. Mana lihat, cadek kok tolong bele dia mau hetayo dia. Bo cadek penana lalu mau minggu lama tuh. Itu Bapak dan Ibu. Sehingganya wanwolu itu Bapak dan Ibu orang tua tapi gemar berzina, Bapak dan Ibu senang berzina, maka dia dilaknat oleh Allah. Laknatul tadi. Karena sudah waktunya dia bertobat tapi dia menunda-nunda taubat. Tiga menurut Allah itu perkasa kuat hebat Pak Abu. Padahal itu laknatul. Yang ketiga yang dilaknat oleh Allah itu siapa? Meratapi orang meninggal, hili-hili buta. Meratapi orang yang meninggal itu dilaknat oleh Allah. Tiga menurut Allah Pak Abu boleh betul gangga. Tiga menurut Allah dia tamtoli ango supaya dia melo tahu dia tamtoli ango boti. Sehingga dia nggak tak tanggung lidah, tiga tualet mau tulaku Bapak dan Ibu, tiga jatuh bangun mau pingsan Bapak dan Ibu, pulih mau pingsan, mau pingsan Pak Abu. Bapak dan Ibu jemaah sekalian, kalau tak ada yang membeli apa itu guram tadi kubur bahwa itu Bapak dan Ibu kalau malam aliyo, malam tak pula sama-sama. Mau minggu lama mata dia itu Pak Abu yang mata dia pingsan, kalau nggak mata bulan hati mau pingsan enggak.
Sehingga ini bapak dan ibu dilaknat oleh Allah. Dirinya dilaknat Pak Bu. Kalau orang yang meninggal itu sudah akil balik, tak ilopun malu ayah itu bapak dan ibu, ma dewasa bapak dan ibu, ma dewasa tak ilopun malu ayah, itu kan anak kecil. Lalu modelnya seperti itu bapak dan ibu, orang itu dilaknat oleh Allah. Siapa yang dilaknat oleh Allah? Termasuk almarhum maupun almarhumah itu. Sikis Allah ya. Jabot tahih ilmu talib itu sikis Allah termasuk tahih ilmu talib itu sikis Allah ya. Apalagi kalau kamu melapa dua lo melembanganga lah kuliah huwa abadi Pak Abu. Wano mau buntu huwa Pak Abu menggatai itu huwa rambut selama dia belum kembali seperti waktu putus, waktu tercabut, selama itu disiksa orang yang diratakan. Bayangkan itu Pak. Wan putu meuti ngolango di bapak dan ibu huwa udah demo walinga ngolango dari umrolo beto ti Pak Abu itu berentol siksa ali lo tahi ilmu ta'ada. Wan bolo langga-langga bapak dan ibu nanggang wa udah konopu lo kami aja melo bulusi. Selama konopu dibedo waling untuk madero mulolo, selama itu siksa ali Pak. Bayangkan. Sehingga itu ada hal betul lo mau patah begitu kain itu kan itu itu tadi itu. Wan lo patah bapak itu walinga. Selama itu siksa karena itu tanda Anda meratapi dia. Tuo tio itu Pak Bu. Sehingga dia mau walinga mata tio, di selama itu nggolo tuo tahu itu Pak Bu. Bayangkan siksaan itu. Oh itu tam danganga laku lewol ngoputu lu obu, wan lu obu putu Pak Bu. Di selama lu obu beto lu putu Pak Bu itu aja mau walinga dia lu mulolo dia. Di selama itu siksaan itu tubuh. Itu udah tio itu Pak Bu. Sehingga wan mau pikirannya Pak Bu jatuh anak piye. Tapi beban bagi orang yang meninggal. Kalau kita mengukur ini adalah kecintaan kasih sayang kepadanya, sebenarnya ini bukan kasih sayang, tapi penyiksaan bapak dan ibu kepada yang bersangkutan kepada orang meninggal. Cukuplah berlinang air mata. Sehingganya sabar itu tidak melarang orang menangis. Sabar itu silahkan berlinang air mata. Yang menggugurkan sifat kesabaran kita itu adalah ucapan kita, ratapan itu menggugurkan sifat sabar. Insyaallah kedua orang tua dari almarhum sudah makin lama makin mengikhlaskan, makin lama makin kuat, makin sabar. Memang yang paling berat itu hari pertama. Suatu ketika Rasulullah lau patale lol maude ta tabuango ta hiyo ngato tudlok kubur. Pokoknya yang itu loh kubur. Lalu ditegur oleh Rasulullah, ittaqillah, bertawakallah kepada Allah. Uhudumul adeh. Walau bila metio majai bilehli botila metalio, bodi atawan tu harus betul hati ya. Anda tidak tahu apa yang saya rasakan, kehilangan anak. Padahal Anda juga sudah kehilangan anak. Lapa ta'ala itu Nabi terus. Setelah itu matulah ngaitan anak Nabi, ya langsung disampaikan bapak dan ibu. Kalau ilmiah mah sudah, kalau kode ilmiah bapak dan ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kalau bilang ngaitan betul tanah anak Nabi kan Nabi malam nak terusi tanah anak Nabi betul kalau huma betul dari ibu betul ya. Anas bin Malik, bol bilang memang jatawang tak engon dia dirasuh itu manjat dia astagfirullahaladzim langsung dia bapak dan bergegas bilang balik Nabi anak oh ya Rasulullah muhil ampun mati mau iluh dingalati mau iluh patalati ya itu oh di antara dia bahwa itu tak mau dinolati mau nasihati olati mau hilang maaf hati ya kalau bilang Nabi ibu pilih atau tahu mau tak usah bari itu bau dia bukan yang selanjutnya. Sehingga pertama itu menentukan membuhedo itu mampu. Tapi yang pertama kita sabar kuat, insya Allah berikutnya kita akan lebih kuat. Insya Allah itu dimiliki oleh kedua orang tua almarhum. Amin. Umaya menoate tetap kita alul tahap. Bolo tak perlu pilih ke alat tahap, mialu boleh mengalir tahap. Pasti dia memanja. Bawan ma'alwali ta'ab itu Pak Abu ma'atali mulami Pak Abu ma'atali itu tolali kira-kira itu misali leto itu Pak Abu
yang dituntut kesabaran itu pada pertama kali itu terasa berat. Tapi kalau kita sanggup menghadapinya, insya Allah kita ringan menghadapi hari-hari berikutnya. Insya Allah itu yang pertama. Nah, yang memang batalnya utia, dia bompo sempurnama utia, sudah. Karena buat yang ceramah di hati-hati, apalagi utia jamaah banyak, persediaan buat yang bapak dan ibu, ini bapak kialati nepa tembula, nepa tembula itu bahasa ada itu bilohe. Tenggang rasa, toleransi. Zaman puluh itu aku seperti yang ceramah. Tinggal terhidung hemo data, apa pakai sonde bomo ini nggak terhilah-hilalin bisa lah dia mal puluh itu hilang. Sehingga nyawat ilia itu jangan sampai masih siap wajan nggak terhilah-hilalan aja. Karena ulo manusia betia ando, ngadu tolak ali bunda itu. Bunda tinggal lo tak boleh pilih helm mengarati. Jo. Tinggal lo tak boten beda lo mengarati. Tinggal lo bapak dan ibu dah demadinio lo mengarati. Sambil lo itu mamuali. Apalagi anda kok dia bola kaki. Ustaz. Mengarati hati. Ya. Bapak dan ibu jamaah sekalian. Idong gompio botol dalam itu kamu. Bobile hello mengarati. Tembede lo mengarati. Dinio lo kalau mengarati. Khawatir latih. Waktu emang masuk tau obat ya betul punya. Bepol-polot teh ala tak apa aku mengarati mata apel tu bingung mamali lo sama dilanggar lo bisa lagi mau kalau mak tu belum menjadi soal rumah dia memang rasa tak apa aja tinggal ini dia apa ada nih yang saya mau tak apa bisa lagi ya bapak dan ibu jamaah sekalian itu yang pertama pesan saya kepada orang tua daripada almarhum. Yang kedua pesan saya kepada orang tua almarhum bertawakal kepada Allah. Kita tawakal kepada Allah bahwasanya kehidupan ini milik Allah Subhanahu wa taala semua. Jangankan ruh daripada almarhum anak Arkai, jangankan ruh dari anak kita, nyawa dembing-dembingan tani-tani atau batangan pun dia berpengaruh. Semua adalah milik Allah. Yang sementara waktu dititipkan kepada kita, kita hanya punya hak guna pakai. Entah itu harta, entah itu jabatan, fisik yang kuat, sehat walafiat, termasuk pasangan kita, termasuk anak, semua ini adalah titipan. Bahkan termasuk ruh yang kita gunakan di dalam kehidupan ini Bapak dan Ibu. Itu belum banget yang sehingga orang yang tawakal itu mau dua itu. Sudah cukup dia bersabar, sudah cukup dia berikhtiar, masih lambat ikhtiar, masih lambat usaha, 3 bulan sudah lamanya, tapi malah tunggu babu, malah tunggu ketetapan Allah Subhanahu wa taala mau dua lah dia tak betul babu. Ya. Sehingga itu orang beriman daripada anak. Tidak tolong itu hilau kali di bawah itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau mengerti yang mudah itu apa? Bahkan mulai lelo syukur. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh duhel-hete yang pohon itu. Karena kita mau rasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hepopo ikhlasio dia hilang apa? Hepopo lihat tuannya bapak dan ibu. Itu orang yang tawakal. Tahu mengetahui tawakal Pak jak pola yang akali. Upen odung galau ujian musibah dia Pak jak pola yang akali Pak. Orang kalau punya sifat tawakal, dia punya mawas diri. Dia tahu apa yang harus dia lakukan menghadapi musibah Pak. Sehingga dia bapak dan ibu tidak meluap bapak dan ibu dia punya emosi rasa kehilangan Pak. Insya Allah itu dimiliki oleh kedua orang tua almarhum. Sifat tawakal kepada Allah. Ada satu kisah malah mengunggulin pewati ya. Ada orang tua almarhum ada ya. Karena dia bawa insya Allah otinya maklum ngomong bulan beliau ya. Ada namanya keluarga rumah tangga Sulaim. Di Sulaim betul ya. Janda pertama lo nikah lo talo la ingota sahabat lo nabi tanggulio te Talha la badati mongolo di dile ya
dikaruniai seorang anak jurriyati banda bapa dan ibu talolai ilun dia lihat te Umair bin Talha. Bapak dan ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berjalan waktu babo te Umair tima 1 tahun lebih. Tiba beliau bapak dan ibu memulahi muhalawan delolan timulah makmona mulahi muhalam yang lempe cari nafkah. Matilah uliya mati mahitu alia di Sulaim. Dia boleh pemangga kalaja tak ukil. Poda hawa urusannya tak ke tak ukil. Wan bolu tak ukil hiang tolai betul nala umok hekalanya lopatamai. Saya. Polimat itu lah tu adu bele bawa itu tolai. No ini ya bawa pemangga kalaja tak ukil. Saya. Matopang bele de bawa itu. No mamo nawaw. Ya bawa hiang dari. Apa sudah. Mata dalam malam mengamar debo itu pemulai yo bo jangan disalati bo limit terus kan debo itu boleh dia bo malam berjalan waktu bagus sudah mengenal labata bapak dan ibu jamaah sekalian hemat talu ti Sulaim betia tapi talu hepat to ulonga hutan malam belum pak bu ti talu mana nama bo te Umair jadi kalau mama ni apa lo uleh alam bapak dan ibu, te Umair orang betul mana nama betul dari tihen, masih pilah betul betul ayu betul ngunggu betul tu tihen, betul ngunggu oleh betul ulonga betul ya hutan, tua ngatal helom belum bulan, tak oke ingat ya, lo butau, lo pakai babu, ulang hilang talu helom patulom belum bulan babu, lo ngalih polo molawa abu itu ngukusun, lo patu, panas tinggi. Baru menghembuskan nafas terakhir. Perempuan Pak Bu, perasaannya peka. Tapi karena dia punya sifat tawakal, gila lo akali, mal judo tahun walaupun tua. Apalagi tipe itu amedung gamai, pohilelio supaya tenang, sehingga dia serahkan sama Allah. Langsung bila rasilah buti te Umayyah. Lapa dama pelepo ulu dia masuk kamar tamu pelepo talu ada dingin ngumpau ulo to bapak dan ibu lapa tale itu bapak dan ibu malak tubuh tu malah yang melawat tubuh masak yang enak lapa dama tubuh masih lagi alio mau pata tu malu lumbing bawa walingai pai itu ada tetalha masalah salam tu hebupin mahilu oleh mah itu doang mari langsung ini dulu tante uti supaya mola tutuluhu pertama langsung matilian yuma pilihan oleh ton langsung oleh bapak balam di balat topo tidur layaknya suami istri model biar lowani selesai mereka tidur di tempat tidurnya layaknya suami istri makilo lamo malu bongomai boleh mama bilang delo mau lo melutu di atas meja makan boleh wala mak tiang amete uli mau tutulung dati tama hidu oleh mata ti horde tutup pintu pembel pintu imote tutulu teta talda dengingo jawatir de oleh mak mamong ngawa mau du malik piopong aman lo tia tau keingatian mo ganggu mai pengalaman mo mabilah le malat te mai lapat talong amal ngo pinge mai lo hindu ti Sulaim wuluha bariyo lemu mahinda wolo itu wololo menurut olehmu wanu bolo barang itu lo pohangati to bele betia wal tahu oleh Muhammad barang itu bel pohwali mau karena bumi lo pohangati yo bolo walima itu alimati Sulaim sakilio barang itu mak toli angu tapi sayangnya barang itu aku sayang mak toli angu itu barangnya lo manja tete Abu Talha walinya jahakumu tie dia aku yang matahari karena bumi pelapang dia mehamal tahun waya tahun itu lama itu mau dilea atau wali haku lo tahu me pelapang dia
Malam milalang po na ti Sulaim. Mailin dulir. Mabarang ilo taton may pinapahangat ilo te magluto ilam ilo tali angom duwa yung puwalimum. Mabarang ilo taton pumilamilang po dewi tolo po apa. Menangis Sulaim Pak Abu. Abu Talha bertanya lagi, didasaklah Pak Abu, karena masih labeh itu lagi umum yang ngapain tahannya dia Pak. Itu lopo Pak Abu penuhnya. Mahin dole oleh Abu Talha, barang yang datang itu pengajar terbeli itu mak toli yang menjadi puarikum, lala tak puaringan. Terputus-putus suaranya, tempo putus suaranya kan tempo tidak akhir dia mau Pak Abu. Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, walaupun ya milik Sulaim. Barang ini pinapahangat dia itu, pinapahangat dia 20 bulan yang lalu. Barang itu penasaran tentang ada barang di tempat ini dan barang itu sudah aku suka sekali. Matole ango. Barang apa itu? Ton, pawali ngalata pawali. Langsung belum meletali tepi itu. Putih motae, pinapahangat to Lopo hangat itu, di rahimku. Lalu aku lahirkan dia. Dan titipan itu, emang di lupol ini modulahu diambil oleh Allah. Tadi, selepas juhur, orangnya sudah diambil oleh Allah. Bobi lopo hangat dia. Abu Talha ingin menangis, merontak Pak Bu. Bukan nama ilo au pada itu suara. Barang itu lopo hangat dia. Dia aku itu bertahan. Sehingga dia may luwaw pada ito suara. Wano aditoy, maatur wando mapok beres ya Allah. Matok malabungolo, kita akan makamkan ini anak dengan layaknya. Oh tinggal malabung bapak dan ibu mahiyo ngapapo. Ketawakalan membuat orang-orang di sekitar kita menjadi tenang. Sehingga bapak dan ibu kita bisa melakukan dengan akal sehat. Bahwa dia takwa bapak dan tawakal bapak dan ibu. Paling dulu tahun pohon hilang kontrol Pak Bu, akal sehat tidak akan jalan. Tapi kalau orang yang punya tawakal Bapak dan Ibu kepada Allah, akan timbul pemikiran yang jenius Pak Bu. Ilo oma, ilo pikiran yang Sulaim Pak Bu, ilo kumaya leto barangi Bapak dan Ibu. Longola karena dia tenang. Longola dia tenang karena malah kudu oleh ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, itu pesan saya yang kedua. Kepada keluarga khususnya kedua orang tua almarhum, yang kedua serahkan kepada Allah karena ini kepilihan dan ketetapan Allah. Wa sya'an takru syai'a wa huwa khairul lakum wa sya'an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu tetapi itu amat baik bagi kamu. Boleh jadi kamu menginginkan sesuatu tetapi itu amat buruk bagi kamu. Tinggal lu udah terhilang doh menurut doa ubi helang ke utinya. Tinggal lu waktu hilang doh menurut doa jam piyo untuk langga utinya. Allah Maha tahu Pak Abu. Almarhum insyaallah berakhir dengan husnul khatimah. Insyaallah dia meninggal tanpa noda dan dosa. Semoga dia yang akan menyambut kedua orang tuanya di yaumil mahsyar nanti. Semoga dia yang akan menanti kedua orang tuanya dengan kedua tangannya merangkul kedua orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang ketiga yang terakhir, pesan saya kepada orang tua almarhum, jangan terlalu lama memandang anak seusia Arka. Arka ya? Dia hepohi hewa molontonga mau tahu kayaknya betingo umur wale Arka. Kenapa? Itu akan menimbulkan kesedihan sehingga kita sulit mengikhlaskan. Jangan terlalu lama hingga dia hepohi hewa molontonga tanggung umur oleh almarhum. Tetaplah tapi jangan lama asal tidak terulang kesedihan itu terulang kembali. Bapak dan Ibu, pesan ini pernah disampaikan oleh Nabi Ismail kepada ayahanda saat oleh Nabi Ibrahim pada saat akan disembelih. Ma Allah dolio bote Ismail, ma tambe to bungolo balio. Nabi Ibrahim ma kurban yolio. Bolo ale Nabi Ismail ma papa pulahullo ati ali papa. Pertama kainilah tialo pada mau karena otu hatalo duhu ti ondong ali mama mo long gabe ila ali mama. Olu alio papa Nabi Ibrahim pola lita gagawa milo alih pongola temari gaga jamu hewa te sikisa atau lulio papa pola hulati alih papa dia mak poi hewa ti mama memilih tang umur awlatia
alih mama dia mau lolomo elangan dia. Pesan itu Bapak dan Ibu sama pesannya kepada kedua orang tua almarhum. Insya Allah kedua orang tua almarhum telah ikhlas dan sabar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kedua orang tua almarhum semoga dikaruniai oleh Allah zurriyati, anak-anak yang soleh dan soleha, memiliki umur yang panjang insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Petala nunggu ya Allah taala rezeki nikmati zurriyati tuhtalimi zurriyati, keturunan kedua orang tua almarhum petala tumula hayya. Amin. Demikian apa yang saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Oh hilam po haya bisa lalu ada dia malehan dalo sempurna tiap abu tiap mama jam 8 lagi 5 menit jam 8. Saya mohon maaf tidak bisa membersamai dalam doa arwah. Maaf watia, tomong Allah khususnya kedua orang tua dan keluarga almarhum, ibunda kepala desa Iloheluma, dan kepada seluruh yang hadir. Saya tidak bisa hadir di doa arwah ini karena satu dan lain hal. Pada timalah hidong jam 2 karena acara tadi sore pertama alhamdulillah titihulati boleh mulai dingingan itu tiawade mau patah mun kululila atau dua mualing yang udah boleh deh talaga sehingga hilai sini artinya untuk kembali ke kampung halaman dengan doa Bapak dan Ibu. Bukan berarti saya tidak ingin doa arwah, tapi memang saya dalam kondisi kurang fit. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, nanti wong ya pada kedua orang tua, karena almarhum ini tidak butuh lagi didoakan. Kenapa? Beliau meninggal tanpa noda dan dosa. Beliau tidak perlu dimintakan doa ampunan dosa, tidak juga mintakan Bapak dan Ibu, karena yang jelas beliau masih dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala, karena beliau dalam keadaan suci, bersih, tanpa noda dan dosa. Hanya kita doakan kedua orang tua beliau semoga diberikan keturunan zurriyati yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Demikian bila wajah maaf dan lala akhilafu bila bolo tinggi la bandana tunna ummati lala sampai melawatiya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi